Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisyarafil izzi was-safa wa asyraqa qulubahum wa uqulahum bi anwaril baha. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina warathu lana turrathahum al-gharra wath-tharra, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus al-mukarram Romo Kiai Haji Mustafa Bishri, serta para masyayikh Rembang, wabil khusus Ibu Nyai Syahid Kemadu dan juga Gus Obi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Alhamdulillah. Insyaallah semua yang hadir, para jamaah, para rawuh, dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada siang yang mubarak ini, alhamdulillah, saya dapat silaturahim sowan di Pondok Pesantren Alhamdulillah dalam rangka haul al-maghfurlah al-arif billah Mbah Syahid Kemadu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, penting bagi kami, khususnya bagi saya, sowan silaturahim ke Kemadu ini, karena saya ketika ngaji di Kajen oleh guru-guru saya, masyayikh Kajen di Pati, walaupun saya masih kecil sudah mendengar banyak cerita tentang Mbah Syahid, ya, terutama dari guru saya Al-Maghfurlah Kiai Nafi' Abdillah, sehingga saya banyak cerita-cerita tentang Mbah Syahid. Salah satunya yang paling populer adalah wiridan beliau terkait wirid Alhamdulillah. Ulama itu punya makna yang luas dan juga punya makna yang sempit. Sama seperti politik. Politik itu punya makna yang luas, juga punya makna yang sempit, punya makna yang khusus, dan juga punya makna yang umum. Itu politik. Tapi karena kita ini sekarang sedang hadir membahas holnya seorang ulama, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana ulama itu, para rawuh, para hadirin, pada hakikatnya adalah sebuah kompetensi, kemampuan, kapasitas, dan bukan sebuah profesi. Jadi banyak orang menganggap, sebagian
kalau yang namanya ulama itu adalah sebuah profesi. Profesinya apa? Ulama. Itu ditulis wonten KTP. Profesinya apa? Ulama. Bahkan ini rahasia, saya mau cerita tapi jangan ngomong-ngomong. Di Jakarta tempat saya tinggal itu, saya pernah membaca di depan rumah seseorang itu ditulis, tulisannya itu besar seperti plang pondok, nama Fulan bin Fulan, dikasih gelar KH. KH kan umumnya kan diartikan Kiai Haji. Sebab sekarang ada juga yang bukan KH tapi terbalik HK, hampir Kiai. Nah, Kiai Haji niku KH, nek hampir Kiai napa? HK. Dia tulis KH Fulan, kemudian ditulis jabatannya di bawah, penceramah berbagai macam televisi dan ulama kondang. Saya itu melihat tulisan itu batin. Kok zaman sekarang itu kok ada orang yang tegel menyebut dirinya sebagai ulama, dan ulama itu dianggap sebagai apa tadi? Profesi. Padahal ulama itu Bapak Ibu sesungguhnya adalah sebuah kompetensi, sebuah kemampuan, kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Umumnya dulu orang itu disebut ulama karena yang bersangkutan memiliki kompetensi di bidang al-ulum al-naqliyah, ilmu agama umumnya. Ya tidak salah orang dianggap kiai, ulama karena menguasai Quran, hafal hadis, kemudian juga alim fikih, alim usul fikih. Lah itu kemudian disebut ulama itu. Zaman dulu demikian, orang disebut ulama ya karena memang punya ilmu yang mumpuni. Saya kemarin waktu belum lama haul di Leteh Rembang ya. Itu dulu Rembang kan sampai sekarang terkenal salah satunya di Jawa karena Rembang pernah memiliki ulama ahli nahwu yang diberi gelar Sibawaihi Jawa. Sibawaihinya Jawa yakni Mbah Khalil. Mbah Khalil bin Harun Kasingan. Dan juga Rembang memiliki ulama-ulama yang juga alim-alim seperti Mbah Zubair dan Mbah Bisri. Maka dalam syair saya sebut Khalilun najlu Harunar Rembani kada Zubairu walidul Maimuni. Khalilun najlu Harunar Rembani, Mbah Khalil Najlu Harun, putranya Mbah Harun Kasingan Ar-Rembani yang asalnya Rembang. Kada Zubairu, begitu juga Mbah Zubair walidul Maimuni, putra orang tuanya, ayahnya Mbah Maimun bin Zubair. Itu karena keilmuannya luar biasa. Sanad keilmuan kawula ngaos niku dari Mbah Sahal. Mbah Sahal mayoritas selain dari Mbah Zubair itu dari namanya Syekh Yasin Al-Padangi, saking Syekh Yasin Mekah. Nah ini disebut ulama karena penguasaan keilmuannya luar biasa. Ilmu apa? Yaitu tadi ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis. Nah itu namanya al-ulum an-naqliyah. Atau seorang dikatakan ulama karena yang bersangkutan juga memiliki kapasitas
dan kompetensi di bidang al-ulum al-akliyah, ilmu bangsa akal. Matematika niku namanya juga ilmu, dan dua-duanya pada hakikatnya baik ilmu nakli maupun akli. Ilmu akli itu bangsa kayak matematika, biologi, fisika, nggih, itu termasuk kedokteran, termasuk ilmu filsafat, termasuk ilmu psikologi. Ini namanya ilmu yang bangsa akal. Orang kalau memiliki kapasitas semacam ini, ya dia disebut ulama juga. Karena orang yang memiliki ilmu disebutnya dzu ilmin. Para rawuh yang dimuliakan Allah, kadang-kadang santri niku menganggap yang namanya ilmu itu ya hanya yang bangsa tafsir, yang bangsa Quran, yang bangsa nahwu dan sorok, fikih. Lah sayangnya begitu. Lalu kalau orang belajar matematika, belajar matematika, fisika, biologi, tidak dianggap ilmu. Wong riyen zaman kula mondok riyen, itu kalau ada santri belajar matematika nilainya 5, fisika, biologi nilainya 5, merah. Nek ditakoki, "Mat, lah kok matematikamu nilainya 5, Mat?" Wes ora apa-apa, ora bakalan dadi pitakon kubur katanya. Loh. Lalu meremehkan ini, Pak. Ini saya ingin katakan, orang tidak boleh meremehkan ilmu-ilmu semacam ini, termasuk ilmu pemerintahan, ilmu politik, itu tidak boleh diremehkan. Cara berpikir semacam ini harus diluruskan. Ada santri yang sudah jadi ustadz di satu kampung, motornya mogok di jalan, ketemu muridnya di musola, di masjid, muridnya sekolahnya STM. Kata muridnya, "Pak Ustadz, Pak Guru, monggo motornya saya lihat, nanti saya cek kenapa mogok." "Wis ra usah, aku biasa ngene iki, nek motorku mogok biasanya aku maca Fatihah ping 7. Ila hadrati, ila hadrati, ila hadrati," gitu. Ping 7 maca Fatihah. Ternyata ya tetap tidak jalan-jalan. Karena apa? Bensinnya habis ya. Karena businya rusak. Nah, ini berarti orang meremehkan ilmu yang namanya ilmu akli. Loh, ilmu akli ini dulu dipelajari oleh para ulama. Kita baru bisa menghitung falak, ya, posisi matahari di mana, karena ada ilmu akli yang namanya matematika. Termasuk ilmu kedokteran yang namanya penulis kitab Ihya, yakni siapa? Penulis kitab Ihya sinten? Imam Ghazali. Imam Ghazali niki Masya Allah, dalam kitab Ihya pada bab adabut ta'am, adab makan, itu beliau betul-betul memperhatikan bagaimana ilmu kedokteran. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya niku, orang itu kalau habis makan siang dia masih boleh santai-santai selonjor. Kenapa? Karena masih ada waktu nanti dia beraktivitas. Insya Allah sore masih bisa gerak, ba'da maghrib gerak, ba'da isya gerak, dan insya Allah makanan yang dia makan akan terbakar. Tapi kalau habis makan malam, orang itu tidak boleh langsung selonjor dan tidur, karena itu akan menjadi sumber penyakit. Demikian kata Imam Ghazali, kama qalahul atibba, mereka mengatakan taghadda tatamadda. Nek sampean bar makan siang tatamadda, silakan selonjor.
Tapi ta'asya, kalau jenengan sudah makan malam, tatamasya, Anda harus melangkah. Kenapa? Karena di situ kalau tidak Anda melangkah, berjalan minimal walau bimi'ati khutwatin, walaupun hanya 100 langkah, kampean akan menjadi sumber penyakit. Lah saya baca kitab ini menganggapmu, Masya Allah, berarti ulama-ulama dulu menggabungkan antara ilmu nakli dan ilmu apa? Akli. Bapak Ibu para rawuh, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah ulama yang beliau termasuk ulama yang mencoba menyempurnakan ilmu yang memang harus difahami dan dipelajari. Imam Syafi'i. Bahkan ada ilmu yang dipelajari oleh Imam Syafi'i ini termasuk ilmu langka. Namanya ilmu firasah. Napa? Ilmu firasah niku kalau bahasa Indonesianya ilmu firasat. Saya ingin bercerita secara khusus tentang ilmu ini karena satu hal yang saya dengar tentang Mbah Syahid niku, Mbah Syahid adalah seorang ulama yang kuat dalam ilmu firasah. Lah ilmu firasah niki Bapak Ibu ada yang kasbi, bisa dipelajari, ada yang wahbi, memang pemberian dari Gusti Allah. Yang kasbi niku bisa dipelajari seperti semacam ilmu psikologi niku dopo ilmu firasah. Jenengan nate ningali kalau di jalan ada operasi polantas, pernah apa boten? Kadang-kadang tiang meriki atau tiang pundi mawon ada yang tidak pakai helm dan tidak bawa SIM. Supir nggak bawa SIM, naik motor nggak bawa SIM, itu biasanya bawa motornya, bawa mobilnya tenang apa gelisah? Biasanya ciri niku santai apa ngumpet di belakang truk. Nah, polisi niku sudah diajari ilmu firasah yang ilmu psikologi ini. Kalau dari jauh ada orang naik motor ngumpet di belakang truk, polisi wis sapal iku lho siji. Ngumpet di belakang apa namanya? Truk. Itu namanya ilmu firasah yang kasbi, bisa dipelajari. Imam Syafi'i ini ba'da dados tiang alim, sudah sangat alim. Ngaji kali Imam Malik ten Medina itu lebih dari 10 tahun saking alimnya. Kemudian Imam Syafi'i merasa ada satu ilmu yang belum dipelajari, namanya ilmu firasah. Niku Imam Syafi'i belajar khusus ten Yaman, sampai kemudian Imam Syafi'i jadi PNS, jadi staf susnya wali Yaman. Wali niku ya bupati nopo gubernur Yaman. Jadi kalau para rawuh yang hadir di sini ada yang sekarang ini jadi ASN atau PNS, niku pun wonten contone sinten? Imam Syafi'i. Tapi kemudian beliau berhenti, ya. Berhenti jadi PNS, milih jadi ulama yang lurus, mulang ngaji, karena menganggap jalan yang paling cepat jadi wali niku adalah dengan cara ngajar ngaji. Kalau sekarang tidak, banyak orang yang hampir jadi wali nggak jadi karena nyalek. Tadinya ngajar di madrasah, ngajar di pondok, hampir jadi napa? Wali. Sudah istiqomah 20 tahun ngajar di madrasah, nggak jadi wali gara-gara nyalek. Nah, Imam Syafi'i terbalik, sudah jadi ASN lama,
berhenti kemudian istiqomah mulang ngaji. Lah ilmu yang dipelajari Imam Syafi'i di Yaman itu ilmu firasah. Dulu Mbah Soleh Darat itu menulis kitab dalam Majmu' Soleh Darat tentang ilmu katuragan. Dalam bahasa Jawa disebut ilmu katuragan. Katuragan hanya dalam kitab Majmu' Soleh Darat itu ilmu katuragan secara khusus membahas tentang bagaimana cara mencari jodoh. Lamun sira weruh wong wadon cangkeme ambak, kalau Anda melihat perempuan mulutnya lebar, biasane bukan saya yang ngomong ibu-ibu, biasane ceriwis. Betul ya? Ceriwis itu bahasa Arabnya asyaddu cerewetan. Ya. Kalau Anda lihat ada perempuan hidungnya pesek, biasanya satu umurnya panjang, dua biasanya taat sama suami. Berbahagialah bapak ibu yang istrinya pesek. Loh, saya baca ini loh dalam kitab Al-Kanzul Madfun fil Fulkil Mashhun karangannya Imam As-Suyuti Pak Kiai. Waktu saya baca kitab ini tak pikir Imam Suyuti guyon apa serius iki. Kowe nek pengen duwe bojo, bojomu taat manut karo sing lanang, dawa umure, luru wong wedok sing saya pikir Imam Suyuti serius apa bercanda ini dalam kitab Al-Kanzul Madfun fil Fulkil Mashhun. Lama-lama saya temukan jawabannya, Bu. Oh iya, perempuan itu kalau pesek taat sama suami masuk akal. Masuk akal apa betul? Wah, ini orang taat yuk rabi meneh sing lanang. Betul apa betul? Lah iya. Kedua, kenapa perempuan hidungnya pesek itu katanya umurnya panjang? Itu saya mikirnya lama, baru ketemu jawabannya, Bu. Karena hidungnya pesek berarti lubangnya kecil, napasnya irit. Ini namanya ilmu katuragan. Apa namanya? Katuragan. Orang kalau matanya kebiru-biruan, kalau jidatnya lebar, kalau ini itu dibaca, itu namanya ilmunya ilmu firasah, Pak. Imam Syafi'i ngaos ilmu firasah ini khusus, kalau dalam bahasanya Mbah Soleh Darat namanya ilmu katuragan. Itu lama ke Yaman. Nah, ini namanya ilmu firasah yang bisa dipelajari. Sehingga zaman dulu Imam Syafi'i itu kalau ada orang lewat, itu kerjanya apa? Tukang kayu, itu tukang kayu. Masih jauh, nek ora tukang kayu, tukang batu. Iku apa? Tukang jahit iku. Jadi jauh itu melihat wajah seseorang sudah bisa menebak yang bersangkutan profesinya apa. Itu saking hebatnya apa? Ilmu firasah. Biasanya dari dekat begitu nyampe, ma'amaluka, Anda kerjanya apa? Kalau tukang kayu, tenan kan loh. Kok sampai ngerti? Oh, kelihatan dari tangannya, gerak-geriknya, itu bisa dipelajari. Nah, itu namanya apa? Ilmu firasah. Kados ngaten niki dari wajahnya kelihatan duitnya kathah napa lagi nggak punya duit, itu kelihatan apa mboten iki. Itu orang yang punya ilmu firasah itu tahu itu. Nah, niki Imam Syafi'i. Nah, saking hebatnya ilmu firasahnya Imam Syafi'i, cukup melihat wajah murid-muridnya itu kagum dengan Imam Syafi'i. Dalam beberapa hal Imam Syafi'i niku tebakannya tepat.
Satu ketika Imam Syafi'i sedang mengajar di masjid Mesir. Muridnya namanya Imam Ar-Rabi'. Dakhaltu ala Syafi'i fil masjidil jami'. Saya masuk di masjid jami' ngaji dengan Imam Syafi'i. Tiba-tiba masuk, kata Ar-Rabi', seseorang yang mutar di masjid jami' melihat orang tidur. Orang tidur semua dilihat wajahnya. Kata Imam Syafi'i kepada muridnya yang namanya Ar-Rabi', nih Ar-Rabi', ini ku murid Imam Syafi'i namanya Ar-Rabi'. Bilang sama orang itu, budaknya yang lari, yang kulitnya hitam, yang matanya sakit sebelah kanan, sedang dipenjara di kantor polsek. Bapak itu diparani sama Imam Rabi', Pak, sanjangi guru kula niku Imam Syafi'i, budak bapak yang lari, yang kulitnya hitam, yang matanya sakit sebelah kanan, itu sekarang sedang di kantor polsek. Padahal Imam Syafi'i mboten tanglet. Beliau sedang mucal, lihat orang mutar-mutar di masjid, kandanono, kayak budaknya yang kabur sekarang sedang di kantor polisi, sedang ditahan, yang kulitnya hitam, yang matanya sebelah kanannya sakit. Begitu diajak ngomong nih kalih Imam Ar-Rabi', Bapak Wawiku yang keliling mencari orang-orang itu, kaget dia. Sek. Itu gurumu bilang begitu? Iya. Allahu Akbar, kata orang tadi. Dia lalu mendekati Imam Syafi'i, datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh, tadi panjenengan bilang katanya budak saya yang kabur, yang kulitnya hitam, yang matanya sebelah kanan apa namanya? Sakit. Ya. Katanya di kantor polisi. Iya, betul. Pertanyaan saya, dari mana jenengan tahu kalau saya sedang mencari budak saya yang lari dari rumah? Dari mana panjenengan tahu budak saya kulitnya hitam? Dari mana panjenengan tahu budak saya matanya yang sakit sebelah apa? Kanan. Kata Imam Syafi'i, saya tadi melihat Anda berputar-putar. Anda berputar-putar melihat orang tidur di masjid. Saya perhatikan dari jauh, Anda itu yang dilihat, yang tidur, yang kulitnya hitam. Yang kulitnya putih tidak Anda lihat. Dari situ saya tahu bahwa Anda sedang mencari seseorang, dan itu saya yakin budak Anda yang kulitnya hitam. Masya Allah. Lalu dari mana panjenengan Syekh tahu kalau matanya sebelah kanan itu sakit atau cacat? Waktu tadi saya melihat Anda mengelilingi orang tidur, kata Imam Syafi'i, saya lihat panjenengan itu melihat selalu sisi kanan dari matanya, bukan sisi kiri dari matanya. Ajib. Niku Imam Syafi'i sampai detil. Dari situ saya tahu, fa'araftu, saya tahu dari situ bahwa budak Anda yang sakit matanya sebelah nopo? Kanan. Nggih, bener. Yang cacat memang sebelah kanan. Ini yang terakhir, Pertanyaan saya, kata bapak ini, dari mana Kanjeng Syekh tahu, Kanjeng Imam tahu kalau budak saya sedang ditahan di kantor nopo? Polisi. Kalau itu saya ingat hadis Kanjeng Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-abid idza syabi'u zanu wa idza ja'u saraku.
budak itu penyakitnya nek wareg biasanya cok zino, nek luwe kalau lapar biasanya suka mencuri. Jajal tilii nang tahanan polsek diparani tenan wonten Pak. Nah, mungkin kalau orang seperti Imam Syafi'i sekarang ada, caleg-caleg pada datang. Betul apa mboten? Tim sukses capres pada datang. Dianggapin apa? Keramat. Kira-kira yang menang 01, 02 apa 03 Pak? Kalau zaman saat niku kula mbayangno ngaten. Niku Imam Syafi'i. Ini ilmu ternyata bisa dipelajari, ada ilmunya. Salah satunya pakai hadis tadi. Tapi ilmu firasah ini Bapak Ibu ternyata ada juga yang memang wahbi. Wahbi niku nggih pemberian Gusti Allah, tidak bisa kemudian dipelajari. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau mau memberi seseorang karena kesolehannya, karena ketakwaannya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan orang ilmu semacam ini. Nurun yakdhifuhullahu fi qulubi ibadihi, ya, ini adalah nur, cahaya atau ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya, yang kemudian Allah memberikan ilmu kepada sang hamba itu sesuatu yang Allah tidak beritahukan kepada orang lain. Nah, niki ingkang larang nih. Imam Malik niku. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ketika pertama kali Imam Syafi'i niku dateng ngaos baca kitab Muwatta, sebelum baca Imam Malik cuman melihat wajahnya Imam Syafi'i. Ditanya siapa namanya, Muhammad bin Idris. Asal dari mana? Dari Mekah. Keturunannya keturunan mana? Disebut. Langsung niku Imam Malik sanjang, ya Muhammad ittaqillaha wajtani bil ma'asi fa innalaka sya'na. Hei Muhammad, maksudnya Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris, ittaqillaha, takwalah kau kepada Allah, wajtani bil ma'asi, dan jauhkanlah olehmu maksiat, fa innalaka sya'nan, karena engkau nanti akan menjadi orang besar. Nah, Imam Syafi'i sudah ditebak oleh sinten? Imam Malik pertama kali melihat bakalan jadi tiang ageng, bakalan jadi orang besar. Lah niki ilmu firasah yang memang wahbi. Imam Syafi'i memiliki dua jenis itu, firasah yang memang pemberian dan firasah yang memang itu dipelajari, dan Imam Syafi'i termasuk orang yang unggul. Para rawuh, kita hadir di haulnya Al-Maghfurlah Mbah Syahid. Satu cerita yang saya tidak bisa lupa dari guru saya tentang Mbah Syahid adalah beliau itu termasuk ulama, kata guru saya, yang punya ainul basirah yang kuat. Sinten? Mbah Syahid. Ya, tapi beliau ini dulu mondoknya di sarang. Ilmu naklinya sudah lengkap kuat, baru kemudian masuk di thariqah, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelengkapan yang ini dua-duanya. Ilmu syariat nggih pun lengkap, dan juga ilmu tasawuf yang kemudian membuat beliau memiliki al-ulum al-qalbiyah yang bangsa firasah itu juga kuat. Mbah Syahid niku
Saya masih ingat cerita guru saya saat di Hajen pernah didatangi seorang atau 2 orang calon kepala desa. Napa? 2 orang calon kepala desa dari desa yang sama. Saya tidak tahu desanya apa. Ini kata guru saya. Itu hebatnya Mbah Syahid. Kata guru saya, Mbah Syahid didatangi 2 orang calon kepala desa. Sebut saja yang satu namanya Edi, yang satu namanya Bawoto misalnya ya. Oh, ada yang namanya Bawoto, ada ya, yang namanya Edi ada ya. Kata Edi, Mbah, kula nyuwun pandunganipun, minta doanya Mbah. Wonten apa? Kata Mbah Syahid, badhe nyalon kepala desa. Oh, mangke kula nek menawi dados kepala desa, saya akan berjuang buat agama Mbah. Saya akan bangun masjid, majelis taklim dihidupkan, pengawasan dihidupkan, madrasah dibangun. Niku Mbah Syahid hanya bilang saya, tapi tidak didoakan secara khusus. Datang orang kedua sesudah Edi, namanya siapa? Namanya Bawoto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Pak Bawoto, ada apa Kang Bawoto? Kata Mbah Syahid, kula badhe nyalon Mbah. Nyalon apa? Nyalon kepala desa Mbah. Desanya ternyata sama. Waktu ditanya, oh tujuannya apa? Minta doanya Mbah. Oh minta doanya. Nah terus tujuanmu apa? Nyalon kepala desa. Lumayan Mbah, bengkoke lumayan. Loh, jawabannya itu bengkok. Yang pertama bilangnya katanya saya akan berjuang buat agama, membangun madrasah. Wah pokoknya bangsa agama lah gitu. Lah niki niku katanya mau nyalon kepala desa, tujuannya nyari bengkok. Bengkoknya sekian hektar ini dan itu. Mbah Syahid senyum, kata guru saya. Oh ngono ya, nggih Mbah, lumayan Mbah. Kata Mbah Syahid, lah tapi kuwi nek sawahmu semono hektar, nek panen kuwi ana zakate to Bawoto. Nah, misalnya. Lah Pak Bawoto ini yang kedua ini nanya pada Mbah Syahid, lho pinten Mbah zakate? Sawah kuwi nek biaya airnya mahal, zakatnya 5%. Kalau tidak pakai biaya air, sawah itu zakatnya berapa? 10%. Kata Pak Bawoto, hitung-hitungannya masuk Mbah, masih masuk. Masih masuk katanya. Artinya biaya kampanye dengan kemudian hasil panen dipotong zakat masih masuk Mbah. Insya Allah sanggup Mbah. Kata guru saya itu, saya tertegun dulu diceritakan guru saya. Mbah Syahid doa, mendoakan Bawoto Pak. Nggih dadi ternyata. Dadi nggih. Jadi. Lah kata santri yang hadir termasuk mungkin guru saya, wallahu a'lam. Kalau saya alit diceritakan tentang Mbah Syahid itu. Mbah Syahid ditangleti. Mbah itu yang pertama nyalon. Bilangnya katanya mau berjuang buat agama, nanti akan bangun madrasah lah, inilah, itulah, masjid lah. Kok tidak didoakan? Tapi yang kedua, kenapa didoakan? Padahal yang kedua itu jelas-jelas mau nyari bengkok.
Apa jawaban Mbah Syahid? Ini yang menarik, ilmu firasahnya. Sing pertama, ini kalau pakai bahasa Jawa kasar ya kan Jawa kasar. Kalau niki bukan orang Jawa, jadi Jawa saya Jawa kasar. Kui wong sing pertama cangkem itu halus apa kasar? Kasar. Kare cocot halus pundi? Halusin apa niku? Tutuk cangkeme, mulutnya dengan hatinya tidak sama. Lain di mulut, lain di hati. Ngomongi kanggo agama, sebenarnya niat nyalon kanggo luru duwe. Lah kalau yang kedua Mbah, sing kedua kui antara mulutnya dengan hatinya apa adanya, belaka suta. Ya memang dia pengen lurut duit dong, nyatane ditakoi lumayan bengkoe. Kalau dalam bahasa ulama tasawuf yang pertama itu zahiruhu laisa bibatinihi, zahir mulutnya tidak sama dengan hatinya. Sementara yang kedua itu yang namanya siapa tadi? Yang kedua ini zahiruhu nafsu batinihi, antara mulut dan hati sama. Lah wong sing nomor loro kuwi, orang yang model nomor 2 itu lebih mudah ditata daripada yang pertama. Nah, ini para hadirin, kalau dalam tinjauan ilmu firasah, lah ini beliau ini masya Allah ulama yang punya ilmu firasah luar biasa, bisa membaca gerak-gerik zahir dan juga bisa membaca gerak-gerik batin. Zahir itu penglihatan basar, ainul basar. Kedua pakai menggunakan ainul basirah, penglihatan mata hati. Jadi mau dukung seseorang itu cukup dilihat dengan mata hati dan mata zahir. Orang ini kira-kira kalau nyalon bupati, kalau nyalon presiden, kalau nyalon DPR RI, sebenarnya orangnya benar apa tidak, itu kalau orang zaman dulu cukup melihat dengan mata dan kemudian dengan mata hati. Mata itu namanya ainul basor, mata hati niku ainul basirah. Ya, dua hal ini sekarang sudah jarang dipakai. Zaman saat ini kalau ada orang nyalon kepala desa, nyalon bupati, nyalon yang lain DPR RI, masyarakat sudah tidak pakai ainul basor, tidak pakai ainul basirah, yang dilihat ainul bisyarah. Leres nggih? Yang dilihat ainul bisyarah, wani piro. Karena yang mereka kalau tanglet tolong jawab jujur. Kalau ada caleg yang satu tidak ngasih uang, yang satu ngasih 50.000, yang satunya nomor 3 ngasih 1.000, tapi yang pertama niku tiangnya soleh kados Pak Bawoto niku. Yang pertama nggak ngasih uang tapi soleh kayak Pak Bawoto, yang kedua 50.000 tapi orangnya kurang jelas, yang ketiga malah lebih rusak lagi 100.000. Kira-kira yang dipilih yang nomor berapa? Jujur nomor berapa kira-kira? Oh no, Bawoto sih dipilih Pak. Masya Allah. Lah inilah ulama-ulama dulu, para hadirin, ini ulama yang kuat betul itu hatinya, mata batin.
Makanya Masya Allah Mbah Syahid niki terkenal bukan hanya di kalangan ulama NU. Nek ulama NU pun panjenenganipun Mbah Syahid muttafaq alaih. Gus Dur niku hormat luar biasa sama Mbah Syahid. Lalu tiang Muhammadiyah juga hormat kali Mbah Syahid, itu kan luar biasa. Betul nggih? Nuk Mbah Amin Rais itu loh. Hormat kali Mbah Syahid. Padahal tiang napa Muhammadiyah. Nah itu. Kenapa? Karena beliau masyhur memiliki basirah. Kalau kata seorang penyair Arab, qulubul arifina laha uyunun tara ma la yura linnadhirina. Qulubul arifina, hatinya orang-orang yang arif billah kepada Allah, laha uyunun, mereka memiliki mata, tara ma la yura linnadhirina, yang mata hatinya bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata zahir. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, kita semua wabil khusus para santri jamaah, murid-murid kinasinya Mbah Syahid ini yang hadir, beruntung kalau pernah ketemu ulama langsung nyucup berkahipun Mbah Syahid. Alhamdulillah, kiai seperti Mbah Syahid niki jujur sak niki pun langka. Langka napa mboten? Langka, Pak. Ulama yang tawadu, yang mukhlisin pun langka. Ya, yang masih banyak ini di kampung-kampung. Makanya saya senang gembira kalau diundang hall para masyayikh, ulama-ulama besar seperti beliau ini. Ya. Saya berharap, saya pribadi, dan kita semua yang hadir dapat berkahnya Mbah Syahid Kemadu. Allahumma amin. Nah, moga-moga kita doakan pondok alhamdulillah ini. Pondok napa? Alhamdulillah. Sepeninggal beliau di bawah Bunyai Syahid dan Gus Obi dan putri dan manantu, ya, insya Allah tetap berjalan istiqomah. Amin. Insya Allah kita terus akan mendukung perjuangan beliau. Walaupun Gus Obi niki tesih nem Gus Obi jangan lihat mudanya, lihatlah bagaimana masyayikh kita, guru kita, yakni Mbah Syahid. Kalau niki Gus Obi datang ke rumah saya. Nah, ini adik kelas kula Gus Obi niku ten Kajen Matolek. Ya, beliau ditinggal ayah beliau, nasibe sami kados kula. Saya juga masih muda, umur 18 lebih. Sedikit ayah saya wafat, kula anak pertama, mirip kados Gus Obi. Tapi saya percaya, ya, ini merupakan jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah panjenengan derek mawon melanjutkan, jangan meninggalkan pondok alhamdulillah ini. Insya Allah tetap dapat berkahnya daripada Mbah Syahid. Sekian, saya tidak ingin berpanjang ini. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.